طلبنا الله ليرحم يفرج همنا والغام ويبعدنا عن أهل النار وكرامة يا عمر وقفنا تحت باب الجود. التبرم والفساد Subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Rumah megah laksana istana nggak bakal dibawa, tetap saja yang kita tinggali rumah ukuran 2x1 namanya kuburan. Iya, mobil bagus mewah harganya miliaran rupiah pun tidak dipakai mengantarkan jasad kita, tetap aja antar kita mobil ambulans dan kurung batang. Iya ya, pakaian mahal harganya puluhan ratusan juta juga nggak dipakai untuk bungkus jasad kita, yang kita pakai cuma kain. Iya ya, emas banyak uang berlimpah tidak bisa nyogok malaikat Israel. Iya ya, mendingan emas jual aja deh buat bantu masjid daripada nanti aku mati emas dijual sama laki buat modal kawin lagi. Iya, kalau sudah masuk kubur ada malaikat mungkar yang akan bertanya kepada kita, bisa jawab kita selamat, nggak bisa jawab malaikat nakir yang bakal siksa kita. Iya ya, kemarin tetangga lagi asik bercanda ketawa ketiwi, pulang ke rumah tahu-tahu mati. Kita juga pasti bakal. Iya ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin tiap yang hidup pasti bakal.
Makanya jangan jadikan dunia ini tujuan, tapi akhirat tujuan kita. Dunia mah sebentar, betul. Enak, lezat, nikmat kita bakal tinggalin. Lagi asik jadi orang kaya, mati, betul. Lagi asik jadi pejabat, mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Presiden mati, tukang Pepsoden mati. Bapak menteri mati, tukang teri mati. Gubernur mati. Tukang bubur mati. Pak insinyur mati. Tukang sayur mati. Wali kota mati. Tukang paya mati. Pak bupati mati. Pelan-pelan. Ada bapak bupati. Pelan-pelan. Ada bapak bupati. Pak bupati. Tukang patri. Bapak camat. Tukang tomat. Bapak lurah, Bapak ogah, Pak polisi, tukang terasi, Bapak RW, tukang kue, Bapak RT, tukang nete, ibu-ibu, bapak-bapak, kiai-kiai, Joko tingkir. Belakangan, jagoan matinya belakangan. Jagoan matinya belakangan, Bu. Penjaga tingkir jago. Ibu, ibu, semua kita pasti bakal. Oleh karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Bekali diri kita dengan takwa. Dengan takwa itu ada dua tingkatan. Ada tingkatan maksimal, ada tingkatan minimal, ada tingkatan paling tinggi, ada tingkatan yang rendah. Mana tingkatan yang paling maksimal dan paling tinggi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, alhamdulillah. Salah kenceng lagi. Alhamdulillah jadi orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Amin. Ini salam dulu nih. Saya pulang nih. Pulang lagi, awas salam. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, mati membawa iman husnul khatimah. Tingkatan takwa yang paling tinggi, ittaqullah haqqa tuqatih.
bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini golongan para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia dan para ulama salafus saleh. Tingkatan takwa yang paling rendah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati melainkan mati membawa iman, dalam keadaan husnul, mati husnul khotimah. Dambaan semua kita orang beriman, betul? Lagi sholat mati husnul, amin. Lagi sholat mati, amin, husnul khotimah. Lagi baca Quran mati, amin. Lagi zikir mati, amin. Lagi puasa Ramadan mati, lagi haji umroh mati, ulang ngaji dari sini mati. Nggak ada yang ngejawab, takut semua mau mati. Takut sama mati. Padahal mati itu jangan ditakuti karena sesuatu yang pasti, betul enggak? Yang harus kita takuti, apakah ketika nanti kita mati menghadap Allah, begitu sakaratul maut datang, apakah kita mati selamat membawa iman? Itu yang kita takuti. Bu, mudah-mudahan akhir hayat kita semua husnul, mati dalam keadaan membawa iman. Makanya iman ini penting, ibarat pondasi dalam satu bangunan. Kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan beng. Nah, orang hidup pun tergantung imannya. Kalau iman kita kuat, kita selamat. Iman kita lemah, kita celaka. Maka ada ibrah lewat peringatan Isra Mi'raj Nabi. Ketika Rasulullah akan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, sebelum di-Isra Mi'rajkan, terlebih dahulu dibedah dada Nabi oleh malaikat Jibril. Setelah dibedah, dan dari mana bedahnya? Bedahnya dari ujung leher ila asfali batni, sampai bawah perut. Setelah dibedah, dicuci hati Nabi dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Tapi bukan berarti hati Nabi kotor, hati Nabi suci, hati Nabi bersih. Cuma gambaran buat kita. Gambaran apa? Kalau semua kita ingin sukses memimpin sebagaimana Nabi sukses memimpin, bersihin hati kita. Kalau semua kita ingin selamat ketika wafat meninggalkan alam dunia yang fana menghadap Allah, bersihin hati kita, bersihin hati kita. Bu, ya, Bu, apa? Ya, bersihin, bukan sakitnya tuh di sini. Ibu ya, bersihin jangan ada ujub, jangan ada takabur, sum'ah, riya, dengki, gibah, bakhil, kikir, medit, toret, gasiran. Sebab itu semua penyakit tercela yang merusak nilai ibadah kita. Kalau penyakit dunia urusannya mati selesai, tapi kalau penyakit rohani sampai akhirat. Jangan ada ujub. Di antara manusia banyak yang dihinggapi penyakit ujub, merasa bangga dengan jabatan yang tinggi, merasa bangga dengan rumah yang megah, merasa bangga dengan mobil yang mewah, merasa bangga dengan wajah cantik, tubuh yang seksi, merasa bangga dengan emas yang berlimpah, uang yang banyak, merasa bangga dengan fasilitas yang ada. Jangan pernah ada ujub dalam hati kita, Bu. Jangan ada sombong. Sebab sombong itu sifatnya iblis, dan pelopor utama kesombongan adalah iblis. Betul? Betul. Iblis itu kan sombong. Maka kalau ada orang-orang kaya sombong, pejabat sombong, orang alim sombong, berarti itu semua pengikut iblis. Orang cantik sombong, berarti itu orang pengikut. Astag. Sedikit saja ada sifat sombong, setitik debu menghalangi kita masuk surga.
maka dosa kesombongan tidak diampuni oleh Allah. Iblis itu kan nggak diampuni dosanya oleh Allah karena sombong. Tapi Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah makan buah kuldi, Nabi Adam Allah turunkan dari sorga ke bumi. Allah perintah tobatnya 500 tahun bertobat Nabi Adam, menangis meminta ampunan kepada Allah. Andai kata air mata Nabi Adam Allah kumpulkan di muka bumi, niscaya bumi tenggelam dengan air mata Nabi Adam. Nabi Adam tobat minta ampun karena berbuat salah berdasarkan nafsu. Allah ampuni dosanya. Tapi iblis dengan kesombongannya tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan ada sifat bu na'udzu. Iblis itu kan dengki sama Nabi Adam. Iya enggak? Iya enggak? Makanya iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika di sorga Nabi Adam digoda iblis, dibisiki dari depan, Nabi Adam kuat. Digoda dari kanan, hebat. Digoda dari kiri, mantep. Digoda dari belakang, enggak ngaruh. Iblis memang hebat, sujudnya 20.000 tahun kepada Allah, memimpin malaikat rohaniin dan karubiyin 80.000 tahun. Ketika menggoda Nabi Adam, iblis tidak mampu. Iblis punya alat teknologi yang canggih, punya cara yang jitu. Bagaimana caranya menundukkan Nabi Adam? Maka didatangi istrinya tercinta yang bernama Siti Hawa, yang kecantikannya luar biasa. Enggak ada yang ngalahin cantiknya Siti Hawa dari dulu sampai kiamat. Kalau dibandingkan cantiknya Siti Hawa dengan perempuan sekarang, nggak ada apa-apanya. Syahrini lewat, yang punya bulu mata anti badai, jambulnya terowongan Kasablanka Jakarta, lewat. Asanti lewat, Tamara Blesengki lewat, Manohara lewat, apalagi Manori lewatan lagi, udah mati. Bu, tetapi Nabi Adam karena cinta dan kecantikan akhirnya terajut oleh Siti Hawa. Siti Hawa makan buah kuldi, Nabi Allah Adam ikut makan buah kuldi, maka keduanya zolim, Allah keluarkan dari sorga. Iblis memang dendam, berhasil menggoda mereka berdua, dan iblis minta ditangguhkan kepada Allah untuk menggoda semua anak cucu keturunan Nabi Adam dengan segala cara. Apa kata iblis ketika berada di hadapan Allah? Iblis berikrar, Rabbi bima aghwaytani la uzainanna lakum fil ardh wala ughwiyannakum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabb, karena engkau sudah terlanjur melaknat aku tersesat, maka aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat. Aku berupaya menggoda manusia dengan segala cara dari berbagai penjuru arah. Itulah ikrarnya iblis dan misinya iblis, supaya agar kita semua mengikuti jejak iblis, sehingga nanti bersama-sama iblis di dalam neraka. Na'udzubillah min. Ibu pengen masuk surga apa neraka? Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Jangan ketawa orang nanya. Ini urusan surga, jawab dulu. Ibu pengen masuk surga enggak? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Dimasukin, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah nih ahli surga semua. Kelihatan kalau ahli surga tuh wajahnya bening-bening, terang-terang. Kenapa terang? Lampunya terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan keduanya, sehingga Nabi Adam keluar dari sorga di muka bumi. Nabi Adam Allah perintah bertobat sekian lama, 500 tahun bertobat. Menangis Nabi Adam, akhirnya tobatnya diterima karena kesalahan Nabi Adam berdasarkan hawa nafsu. Maka sebanyak apapun dosa kita,
pasti Allah terima tobat kita, asalkan tobatnya nasuha. Amin ya robbal. Insya ibu yuk kita perkuat iman ya bu ya. Makanya iman itu punya peran penting. Ada iman selamat, nggak ada iman celaka. Pejabat yang punya iman nggak bakal korup. Pedagang yang punya iman gak bakal ngurang-ngurangin timbang. Betul? Sebab sekarang ini tantangan iman luar biasa. Apalagi di zaman akhir ini, Nabi sudah banyak ramalkan lewat hadisnya. Jin terang-terangan, mabuk terang-terangan, betul tidak? Banjir maksiat mungkarat, betul tidak? Sekarang ini umat sudah tergila-gila dengan dunia, sehingga digambarkan dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi mendapatkan godaan, panggilan kanan, panggilan kiri, termasuk panggilan depan perempuan tua yang cantik, menarik, make segala macam perhiasan. Itu perempuan tua, nenek-nenek, kece, cantik, menarik, make segala macam perhiasan, udah tua tapi cantik, manggil-manggilin Nabi. Ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nggak peduli. Nabi tanya Jibril, siapa itu perempuan tua yang cantik, make segala macam perhiasan? Oh, itu gambaran dunia ya Rasul. Dunia, iya. Untung kau dipanggil, kau tidak peduki panggilannya. Emang kenapa kalau aku peduki ya Jibril? Celaka umatmu, umatmu bakal tergila-gila dengan dun. Ibu, Nabi nggak penuhi panggilan nenek-nenek tua tadi, umatnya sudah banyak yang tergila-gila dengan dunia. Iya apa iya? Itulah manajemen iblis. Iblis punya manajemen dua. Pertama, dibuat manusia sibuk dan terlena dengan urusan dunia, melupakan akhirat dan merupakan perbuatan baik. Yang kedua, iblis selalu berupaya menghalangi kita jalan kebaikan. Yang punya niat baik tidak akan dibiarkan iblis sampai perbuatan itu terjadi. Maka iblis selalu menghalangi niat kita. Maka sering kalau orang berbuat baik pasti ada tantangannya. Betul? Udah niat kenceng mau hadir ke majelis taklim, baru keluar rumah 30 langkah, tahu-tahu gerimis datang. Apa dia kata? Ntar juga gerimis bakal gede. Nggak jadi ngaji. Nggak jadi ngaji. Ketika mau maksiat, di tetangga kampung ada dangdut yang nyanyi, goyangannya seronok, pakaiannya seronok, keluar rumah baru 30 langkah pengen nonton dangdut. Begitu gerimis datang, apa dia kata? Ntar juga gerimis berhenti. Begitulah iblis. Dan itu yang dinyatakan Rasul, khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin nar bis sahawat. Jalan ke surga penuh rintangan, ke neraka mah gampang-gampang saja. Kalau Roma Irama yang menerjemahkan ini hadis enak, karena Roma seniman beriman, musisi islami. Kata Roma begini, Bu, boleh saya nyanyi? Ibu mau ikutin? Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau mau berzina harus pakai uang. Hu ha. Ibu jawab ya. Bisa nggak? Cuma gitu doang, masa nggak bisa? Setuju? Siap? Ayo saya ulang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau mau berzina harus pakai uang. Yang benar pakai perasaan, itu pakai orang kepedesan. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Sebaliknya, mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Masuk masjid mau sholat jemaah bayar nggak?
Ada pengurus masjid berdiri depan pintu, ibu mau sholat? Iya. Bayar. Enggak ada. Mau masuk masjid baca Quran bayar enggak? Enggak. Baca Quran enggak pakai bayar, modalnya cuma wudu. Betul. Enggak pakai wudu boleh, asal jangan sentuh Quran. Pahala dapat. Sebab kata Rasul, man qara'al Quran fastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan memperhatikan isi kandungannya, menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, janji Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man qara'al Quran wa huwa fis shalah, siapa yang baca Quran dan dia dalam keadaan salat, salatnya sambil diri, satu huruf dibalas Allah dengan 100 kebajikan. Siapa yang salat lalu salat sambil duduk baca Al-Quran, satu huruf dibalas Allah 50 kebajikan. Dan siapa orang yang baca Quran di luar sholat pakai wudu, satu huruf 25 kebajikan. Siapa yang baca Quran di luar wudu nggak pakai wudu, satu huruf dibalas Allah 10 kebajikan. Ibu suka nggak baca Quran? Berapa ayat sehari? Bu, ditanya suka, tapi berapa ayat melegep. Bu, suka baca Quran? Berapa ayat sehari? Semampunya. Ibu, ibu nggak pakai wudu baca Quran, satu huruf dibalas Allah 10 kebajikan. Daripada ibu duduk bengang-bengong baca aja surat pendek yang sudah ibu hafal. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Alhamdulillah. Makanya Rasulullah ngingetin kita, orang mau berbuat baik pasti ada rintangannya. Kata Roma tadi begitu. Ya, Roma itu kan seniman beriman, musisi Islami, betul. Otaknya juga cerdas. Roma tuh kalau bikin lagu syairnya selalu dakwah, ngena di hati kita. Beda dengan lagu sekarang, nggak enak. Udah bener-bener Allah kasih ingetan, nyanyi tuh anak, lumpuhkanlah ingatanku. Bego nyanyi begitu, mau stres. Emang udah dikasih ingetan pengen dilumpuhin. Roma mah nggak ada model begitu. Roma mah lagunya selalu dakwah karena beliau seniman beriman. Otak juga cerdas, saking cerdas otaknya apa aja yang dilihat jadi lagu. Roma lewat kebun lihat kakek-kakek nyiram kangkung jadi lagu. Neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret. Oh, wer. Betul. Bu, seniman lagi lewat depan rumah orang ada bendera kuning tanda kematian, beliau bikin lagu judulnya Kematian, terinspirasi dari kematian. Ibu pernah dengar lagu judulnya Kematian? Pernah nggak? Mau dengar nggak? Kata Roma begini, suatu saat pastikan datang, tereng teng. Musiknya ya bro ya. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut rohmu dari badan. Enak tuh lagu ngingetin kita mat. Tuh Roma tuh kumpul sama ulama, dakwah sama-sama bikin lagu judulnya Perjuangan dan Doa. Pernah dengar belum? Mau dengar enggak? Kata Roma begini, berjuang, ikutin tangannya sambil begini. Kalau bapak nggak usah ngikut, sebab bapak udah biasa begini. Siap? Berjuang, tangannya sambil begini. Saya ngikutin. Awas yang enggak saya sumpahin sengklek tangan. Berjuang,
berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Enak nggak? Enak nggak? Rintangan, rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Roma ngingetin kita, berjuang itu harus disertai doa. Ya bu, ya bu, enak nggak lagunya? Ya itu seni, nyanyi boleh, boleh. Itu bagian seni, seni itu tanpa seni terasa ham. Tapi jangan nodai sen. Boleh anak kita nyanyi, boleh, tapi jangan lupa ajarin dulu ngaji. Nyanyi mah nomor 30, ngaji nomor 1. Ibu mending punya anak bisa nyanyi, bisa ngaji. Kenapa pilih anak bisa ngaji? Oh, kenapa ibu pilih anak bisa ngaji? Sebab sudah pasti anak soleh tahu agama, bisa sholat, bisa ngaji. Itu anak soleh punya kekuatan yang luar biasa, melebihi kekuatan apapun. Jangankan anak bisa baca Quran, anak baru ngaji alif-alifan udah jadi syafaat buat orang tua yang ada di alam barzakh. Ketika ibu meninggal dunia masuk kubur, begitu disiksa di alam kubur, ada anak ibu yang kecil di dunia lagi ngaji. A di atas A di bawah I, A do ma o, A I U. Malaikat dengar tuh anak ngaji berhenti nyiksa ibunya. Ibu tanya malaikat, kenapa berhenti nyiksa? Anak ibu si Mamat yang kecil di dunia lagi A I U. Itu baru A I U doang. Belum babibu, belum tatitu, belum mamimu, naninu. Maka jangan anggap remeh Al-Quran, walaupun alif-alifan udah jadi syafaat. Ngaji, AIU itu luar biasa, udah jadi syafaat nolong orang tua, baru alif-alifan, apalagi alif beneran. Maknanya juga dalam. AIU jangan anggap remeh. A, amplopin kalau ngundang kiai. I, isiin, awas salah amplop. U, usahain bagaimana kayak biar saya pulang seneng. Ba, banyakin, jangan tanggung-tanggung pak kalau ngasih kiai. Betul, betul. Terus yang sopan jawabnya, nih ustadz bukan tukang parkir. Terus aja loh. Bu, terus lanjut, itu dong, pakai akhlak menjawabnya. Terus tidak? Aduh enak rasanya, adem. Terus. Emang lu kira gue tukang parkir? Emang dasar ibu-ibu begitu pak, nggak tahu diri. Orang laki udah keringetan masih terus aja. Ibu mah enak di bawah, saya capek di atas, hoha. Tahu nggak sih? Ibu, terus nggak? Masih ada juga yang terus tidak? Itu jawaban yang pertama, yang santun. Ada lagi jawaban yang kedua yang jauh lebih santun. Kalau ditanya ajengan, terus tidak bu, terserah kiai. Nah ini jawaban yang lebih santun. Coba praktekin yang kedua, terus tidak bu, karena terserah saya cukup selama saya sampai sini saja. Kan terserah saya. Terus tidak? Alhamdulillah. Iman, bu, iman. Nabi diisi dengan iman dadanya, diisi dengan ilmu. Bukan cuma sekedar berilmu orang beriman, bukan sekedar beriman, tapi harus juga berilmu. Insya ilmu itu penting. Memimpin harus pakai ilmu. Untuk menopang kesempurnaan kerja pakai ilmu, apalagi untuk urusan akhirat ibadah harus pakai Sekarang orang banyak ibadah nggak pakai ilmu, belajarnya cuma lewat buku yang dibeli di Gramedia. Begitu berguru, gurunya nyeleneh karena nggak mesantren. Betul.
Banyak muncul paham-paham dan aliran-aliran yang mendangkalkan akidah sekarang ini. Astad, orang sholat sekarang macam-macam caranya. Bu, di Jakarta banyak rame, entah kalau di sini macam-macam sekarang aliran. Ada orang sholat macam-macam gayanya. Kalau kita sholat diajarkan lewat fikih, kita kan sholat begitu berdiri, jempol kita kanan kiri harus sejajar, renggang kaki sejengkal, fikih yang ngajarin. Diukur aja, jangan lebar-lebar. Sekarang banyak orang sholat bekengkang begini. Di sini ada nggak begitu? Di Jakarta banyak orang sholat bekengkang begini. Kan nggak pantas lihatnya. Betul? Takbir pun begitu, kalau pakai ilmu rapi, takbirnya dua yang diajarkan, Allahu Akbar sejajar dengan punggung. Yang kedua, Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Sekarang banyak orang takbir nggak ngikutin lagi guru, takbirnya ngagetin tetangganya. Allah, astagfirullah. Ada lagi, saya lagi sholat numpang di masjid, ketika mau ceramah saya sholat di masjid, sholat Jumat, ada orang takbir, ya Allah takbirnya keder, kebanyakan utang. Allah 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 Allah. Astagfirullah. Na'udzu. Harus ada ilmu. Sholat pakai ilmu, haji umrah pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu. Coba kalau baca Quran nggak pakai tajwid, enak nggak? Tapi kalau ngaji pakai ilmu tajwid, enak nggak? Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, makharijul hurufnya benar, fasohahnya ada. Coba kalau ngaji nggak pakai tajwid, nggak enak kan? Ibu dengerin aja, ngaji nggak pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Emang enak begitu ngaji? Makanya kudu belajar ibu-ibu ilmu tajwid, ikhfa, izhar, iklab, idgham, hamas. Hamas itu kan tak mati dalam Quran, kalau dibaca tabats, ada angin keluar, hamas. Sekarang yang ngamalin tajwid kebanyakan penyanyi. Once nyanyi pakai tajwid, hamas once. Contoh lagunya, aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Nyanyi pakai tajwid si Once. Gara-gara si Once nyanyi pakai tajwid, Amas Mansur S penyanyi dangdut nggak mau kalah, nyanyi pakai tajwid guna. Nun bertasdid, cara baca ditahan sedikit, rada dengung. Contohnya guna. Inna, dengerin Mansur S nyanyi lagu dangdut pakai guna. Rembulan, nyanyi pakai guna. Masa kita enggak? Betul tidak? Betul tidak? Masa ibu diisi dengan iman, ilmu, hikmah, jadi pemimpin kudu bijaksana. Jadi bijaksana. Bawahan salah sedikit main pecat, nggak bijaksana. Bu, diisi dengan ridho, sabar, kudu sabar jadi pemimpin. Nabi itu sabarnya luar biasa, maka jadi contoh. Nabi dilempari kotoran, sabar. Diludahin, sabar. Dilempari batu pelipisnya berdarah, sabar. Sampai Nabi dicaci, dimaki oleh salah seorang pengemis buta Yahudi yang ada di Madinah di pasar. Nabi kalau lewat itu pengemis buta pasti terlewati. Apa yang diucap pengemis buta Yahudi? Nabi Muhammad sinting, Nabi Muhammad stres, Nabi Muhammad gila. Dicaci maki Rasulullah dengan ucapan yang begitu. Rasulullah lewat, apa marah? Tidak. Padahal Rasul tahu. Rasulullah setiap pergi kemana bawa gandum yang sudah dihaluskan. Ketika ada pengemis buta Yahudi yang mencaci maki beliau dengan sebutan Nabi sinting, Nabi gila, apa Rasul marah? Tidak. Rasul hampiri, dikasihnya makan itu pengemis buta Yahudi, disuapi gandum, dikasih minum dengan penuh perhatian dan lemah lembut. Selesai kasih makan minum, Nabi lanjut perjalanan. Besok Nabi lewat, dicaci lagi, Nabi sinting, Nabi gila, kasih makan lagi. Terus begitu sampai Nabi wafat.
Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar bertanya, datang ke rumah Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, adakah perlakuan Rasul yang belum pernah aku lakukan? Kata Sayyidina Umar, ada wahai Umar. Apa wahai Aisyah? Di Madinah dekat pasar ada pengemis buta Yahudi, itu selalu caci maki Rasul dengan sebutan Nabi sinting, Nabi gila, Nabi stres. Di Madinah, iya, masih ada. Kau coba ke sana. Itu Sayyidina Umar dengar seperti itu, langsung pulang ke rumah, pamit sama istri, mau ke Madinah ke pasar, nemuin pengemis buta Yahudi. Itu Sayyidina Umar bawa roti Arab yang segede alaihim gambreng. Roti Arab pun gede banget, Bu. Roti Arab segede alaihim gambreng. Bawa roti Arab segede alaihim, roti Arab gede. Dibawa oleh Sayyidina Umar, dihampirinya pengemis buta, dicari dekat pasar di Madinah, tahu-tahu ada, dihampiri, dikasih makannya. Tapi beda dengan cara Rasulullah, dengan akhlak yang luar biasa, penuh kasih sayang dan kelembutan. Tapi Sayyidina Umar begitu ketemu, rotinya dikasih makan, langsung makan. Beda. Sampai pengemis buta Yahudi kaget, siapa engkau? Sayyidina Umar dibentak-bentak lagi, saya Umar. Sayyidina Umar jangankan orang, setan takut lihatnya. Bentak-bentak lagi. Kenapa kok Tuhan kasar sekali, enggak seperti biasanya? Pengemis buta Yahudi, tahukah anda siapa orang yang selalu kau caci maki dengan sebutan Nabi sinting, Nabi gila? Siapa yang kasih makan, kasih minum engkau? Itu orang yang selalu kasih makan, kasih minum dengan lemah lembut. Itu manusianya, itu orangnya yang selalu caci dengan sebutan Nabi sinting, Nabi gila. Itu pengemis buta langsung menangis, meluk Sayyidina Umar, berucap 2 kalimat syahadat. Itu akhlaknya Rasulullah. Masa setelah diisi dengan semua kebaikan tadi, dijauhi dari kotoran rohani, dirapetin sama malaikat Jibril. Beliau punya dada rapet, nggak ada bekas bedahannya, rapet. Bu, rapet. Bu, apa? Alhamdulillah kalau masih rapet. Sampai mana tadi ceramah, Pak? Oh, rapet. Masya, bedah udah selesai. Malaikat Jibril pamit, ya Rasul saya pamit sebentar ya. Mau kemana Jibril? Ke surga. Mau apa ke surga? Jemput buruk. Naik tuh, naik. Ya ceritanya begitu. Begitu sudah masuk ke dalam surga, dilihat nampak ada puluhan ribu buruk yarta'una fi riyadil jannah. Tuh buruk lagi asik senang-senang menikmati indahnya alam surga. Nah, malaikat Jibril mau ambil satu buruk, bingung. Kenapa bingung? Buruk yang puluhan ribu itu kembar semua. Mana yang harus diambil? Dilihat, dipandang, diperhatiin. Oh, ada rupanya satu buruk yang beda. Bukan berarti beda rupa, tetap sama, cuma yang satu memisahkan diri. Dilihat sama malaikat Jibril, ditanya, buruk, kenapa kau memisahkan diri buruk? Nggak senang-senang seperti yang lain. Dicuekin, 3 kali ditanya, buruk mendangak. Ketika buruk mendangak, malaikat Jibril kaget. Kenapa kok kaget? Buruk lagi galau. Rupanya bukan cuma kita yang galau, buruk lagi menangis, meneteskan air mata jatuh ke pipi. Buruk, kenapa kau menangis? Kenapa merana dan berduka, nggak punya semangat gairah hidup? Buruk menjawab, Jibril, bagaimana aku nggak menangis Jibril? Bagaimana aku nggak sedih, nggak merana, mau punya semangat gairah hidup? Kau tahu sejak aku mulai dicipta oleh Allah, kau lihat di jidat aku ada nama Nabi Muhammad. Di dinding sorga di mana-mana ada terpampang nama beliau. Itu orangnya yang bikin aku menangis, wahai Jibril. Cuma satu yang ada dalam benak pikiranku, wahai Jibril, kapan kira-kira aku bisa berjumpa dengan manusianya Rasulullah Nabi besar Muhammad. Oh, rupanya itu yang bikin engkau galau, buruk. Kau rindu sama Nabi? Iya.
Mau ketemu, kalau perlu bawa aku sekarang Jibril. Dibawa ketemu, berjumpa dengan Rasulullah. Buruk saking senang lupa daratan sampai akhirnya Rasulullah itu sallallahu alaihi, sampai akhirnya buruk itu menari-nari depan Rasul sambil bernyanyi, tapi lagunya bukan goyang dumang, bukan sambalado. Buruk sambil bernyanyi lupa daratan ketemu Rasulullah sambil bersalawat, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Buruk lupa daratan ketemu Nabi. Ibu, yang bikin buruk galau cuma mikirin Nabi, rindu pengen ketemu. Ibu, buruk nangis sampai segitunya cuma mikirin Nabi. Ibu pernah nangis nggak? Mikirin siapa? Aduh, nangisnya nggak gablek duit, baru nangis. Nangislah karena kita rindu kepada Rasulullah. Maka kalau kita cinta dan rindu, banyak-banyak bersolat. Insya bari ngapain aja sholawat, bari nimang anak sholawat enak nggak? Enak nggak? Salli wa salim daiman ala ahmada, salli wa salim daiman. Cerita lagi nih mang anak, wal ali wal ashabi man, wal ali wal ashabi man. Tuh anak yang ditimang pakai sholawat tenang, tidurnya nyenyak, dapat barokah. Nggak kayak ibu-ibu sekarang, kadang-kadang nimang anak karena ibunya galau, anak dibawa galau. Begitu anak ditimang, ayo goyang dumang biar hati senang, pikiran pun tenang, galau mama hilang. Astagfirullah, setan tuh ibu. Ibunya galau, anak dibawa galau. Bu, ada lagi ibu nimang anak bikin kita kesel dengernya. Udah tahu emang anak dia pakai ditimang. Anak siapa? Anak siapa? Tuh emak paling bego sedunia. Udah tahu anak dia pakai anak siapa? Ibu banyak sholat, selawat. Itu buruk ngajarin kita cinta, rindu kepada Rasulullah sampai segitunya. Ayo kita tanya, sebesar apa rindu kita kepada Rasulullah? Kalau memang kita cinta, amalkan yang menjadi sunnahnya. Ada berapa sunnah yang harus kita amalkan? 4. Sunnah qauliyah, fi'liyah, qalbiyah, fikriyah. Apa sunnah qauliyah? Dalam bentuk ucapan. Rasul manusia istimewa, suci, hatinya bersih, dijamin masuk surga, dosa diampunin. Tapi lidahnya nggak pernah berhenti, selalu berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Kalau kita cinta Allah dan Rasul, basahi lidah kita dengan selalu banyak zikir. Ya bu, terutama sholat yang 5 waktu. Itu cara kita mengingat Allah, jangan tinggalkan yang 5 waktu. Sebab ini perjalanan Isra luar biasa. Perintah yang lain lewat malaikat Jibril turun wahyu. Ketika syahadat turun, zakat turun, puasa turun, haji turun, Rasul didatengin malaikat Jibril. Tapi ketika perintah sholat mau turun, diangkat Rasulullah. Makanya ilmu yang paling tinggi, ilmu sholat. Makanya kudu benar sholat kita, sebab penentuan. Sholat benar, amal yang lain ikut benar. Sholat enggak benar, maka yang lain tidak benar. Saya ingin cerita sedikit, wallahu a'lam. Ini ilmu saya dapat dari guru, tapi di kitab nggak ada, cuma makna hakikat. Wallahu a'lam, kalau saya salah mohon maaf. Bu, ada 5 orang nabi dikeluarkan Allah dari krisis setelah sholat. Siapa yang pertama? Nabi Adam alaihissalam. Apa krisis Nabi Adam? Setelah melanggar larangan Allah, keluar dari sorga, turun di bumi, dipisahin dengan Siti Hawa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Cukup jauh jaraknya.
Setelah tobat diterima, Nabi Adam dipertemukan Allah dengan Siti Hawa, tepatnya di Jabal Rahmah. Cuma enggak langsung ketemu. Allah perintah dulu Nabi Adam sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat subuh. Kok jadi sunnah sih? Astagfirullah. Kalau belum tahu tuh pelan-pelan ngejawabnya. Pede amat sih lo. Sholat subuh. Ibu berapa rakaat subuh, Bu? Kenapa subuh 2 rakaat? Nah, saya tahu jawabannya di hati. Emang dari sononya Pak Ustadz. Kenapa subuh 2 rakaat? Itu lambang. Lambang apa? Bertemunya jasad dengan ruh. Jasad dan ruh siapa? Nabi Adam. Kenapa kok Nabi Adam? Manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Selesai dicipta Nabi Adam, belum ditiupkan ruh, jasadnya masih mati, dipukul nyaring seperti tembikar tong. Setelah ditiupkan ruhnya Nabi Adam alaihissalam masuk ke otak, muter sekian lama, turun ruhnya ke mata, Nabi Adam bisa lihat, turun ke telinga, Nabi Adam dengar, turun ke hidung, Nabi Adam bersin. Hasim bersin. Ibu bisa bersin nggak? Coba bagaimana? Ya. Coba yang kencang dikit. Itu si Hasim namanya. Jadi asal muasalnya bersin itu ketika ruh Nabi Adam sampai hidung Nabi Adam bersin. Ketika ruhnya turun sampai mulut, Allah ajarkan Adam ucap alhamdulillah. Maka diucap alhamdulillah. Allah menjawab yarhamuka rabbuka ya Adam. Maka kita semua disunatkan kalau bersin ucap alham. Yang mendengar mendoakan yarha. Ketika ruh Nabi Adam turun sampai perut, Nabi Adam baru perutnya mulai berasa lapar. Ketika ruhnya sampai perut, Nabi Adam lapar. Bu. Ketika ruh Nabi Adam sampai perut, Nabi Adam lapar. Bu. Ketika ruh Nabi Adam sampai perut, Nabi Adam lapar. Ibu, ketika ruh Nabi Adam sampai perut, Nabi Adam lapar. Ibu, ketika ruh Nabi Adam sampai perut, Nabi Adam lapar. Ibu udah lapar belum? Begitu ruh turun ke kaki, Nabi Adam lompat. Maka ketika akan dipertemukan dengan Siti Hawa, Allah perintah dulu sholat 2 rakaat. Selesai sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Tahu-tahu ada yang ngejawab salam, waalaikumsalam. Kaget Nabi Adam, siapa yang jawab salam? Beliau penasaran, ditengoknya ke belakang. Oh, ternyata yang jawab istrinya tercinta Siti Hawa. Wajar sekian lama berpisah, pas berjumpa langsung berpelukan. Tinky winky lala dipsi po. Akhirnya Nabi Adam langsung bernyanyi. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, teroreng. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Tuh, kalau urusan nyanyi tuh. Iya, giliran ayat nggak ada yang nerusin. Kedatanganmu ku tunggu telah lama ku seni ituin. Nyanyi boleh, tanpa seni terasa ham, tapi jangan nodai sen. Dangdut indah, sekarang udah nggak indah. Kenapa? Penyanyinya brengsek semua. Naik panggung celana ketat, rok pendek, nyanyi sempak kemana-mana. Yang nonton anak kecil goyang mati-matian, yang dibawa nonton ngap-ngapan mati-matian. Astagfirullah, rusak moral. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul lengser, Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dadak bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang pula-pula, Saskia Gotik goyang itik, Sahrini goyang morina, Cita-cita tak goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Ratu Tawon goyang esek-esek,
yang belum ada goyang nyungsep. Belum ada. Nggak ada. Yang goyang nyungsep nggak ada. Takut mampus. Udah diam aja, gak usah ngomong. Kata Polres rese. Saya mah apa juga bukan berarti nonton, ngapalin Pak. Astaga. Rusak moral bangsa ini. Ketika kita lihat artis-artis panggung-panggung bebas tuh, nyanyi nggak pakai moral, nggak pakai iman, auratnya ngablak, diobral, rusak. Kenapa sih yang begitu nggak ditangkap-tangkepin? Kenapa Pak? Kenapa Pak nggak ditangkap Pak? Kenapa Pak? Mestinya tangkap dong. Tangkap yang begitu rusak moral. Betul. Kalau saya yang jadi polisi, saya tangkepin. Untung nggak jadi polisi, jadi jakat tingkir. Makanya Bang Roma selalu berupaya agar supaya undang-undang pornografi, porno aksi itu berjalan. Itu maksudnya. Rusak Roma sebagai raja dangdut, tanggung jawab. Betul? Karena generasi Inul itu sudah lebih sadis dari Inul. Kalau nyanyi sempak kemana-mana. Yang nonton anak kecil. Kenapa kok nggak ditangkap, dibiarkan? Kan semuanya pada suka. Pejabatnya, bapaknya, lurahnya, kiainya, astagfirullahaladzim, Kapolresnya, aduh, na'udzubillah min. Ayo saudara-saudara, bersihkan bangsa ini ya dari maksiat. Ini makna orang Nabi keluar dari krisis. Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa setelah sholat subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Lambang bertemunya jasad dengan ruh. Ya Bu, ingat apaan? Itu tadi. Yang kedua, setelah sholat subuh kita sholat apa? Berapa rakaat zuhur? Kenapa 4 rakaat? Lambangnya pun ada 2 tangan, 2 kaki. Nabinya siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mengalami krisis, menghancurkan Tuhan-Tuhan berhala Raja Namrud, marah Raja Namrud. Ketika bertanya, saudara-saudara, siapa yang menghancurkan berhala kita? Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ibrahim. Panggil Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Allah Ibrahim. Hai Ibrahim, kata Namrud, engkau yang telah menghancurkan berhala kami. Mana aku tahu, tanya aja sama Tuhan yang paling gede. Marah Raja Namrud. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Sudah disiapkan lubang yang sedalam 50 meter, dibikin api menyala-mala. Nabi Ibrahim harus diceburkan ke dalam kobangan api yang luar biasa. Sebelum masuk ke dalam lubang, turun malaikat bawa wahyu, Ibrahim, kau diperintah Allah sholat zuhur 4 rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, masuk. Tapi selamat, kata Allah, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api jadi dingin, tubuh Nabi Ibrahim selamat dengan izin Allah, karena nurnya Rasul lewat perantaran sholat zuhur 4 rakaat. Nabi Ibrahim selamat. Bu, 4 rakaat, 2 tangan, 2. Semua ada, jumlah rakaat 17 itu ada dalam diri kita. Ini makna hakikat. Berapa rakaat Bu? 2 tangan, 2. Nabinya Nabi Ibrahim. Habis sholat zuhur baca ayat, amalkan ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ini ayat mukjizat Allah supaya enggak mempan api. Amalin Bu. Siapa tahu nanti ibu kalau lewat ada orang rumah kebakaran, jangan tinggal diam, selamatin itu orang, masuk ke api, baca dulu ayat tadi, masuk, insya Allah angus. Insya Allah, insya Allah, insya Allah angus. Saya jamin. Kalau saya jamin angus, kalau Allah yang jamin selamat. Itu ayat nggak mempan api, amalkan. Bu, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Apa? Coba ulang.
Cuman 3 orang. Bu, setelah zuhur sholat apa? Berapa rakaat? Lambangnya? Hah? Punggung kanan, punggung. Dada kanan, dada. Bu. Kenapa ketawa sampean? Orang lagi nyontohin. Bu. Pak. Salat A. Nabi Yunus mengalami krisis. Nabi Yunus ini jengkel sama umat, belum Allah perintah hijrah, Nabi Yunus sudah hijrah duluan. Allah belum perintah hijrah karena Nabi Yunus jengkel sama umatnya, pindah hijrah, turun naik gunung Nabi Yunus. Bu, Nabi Yunus turun naik gunung. Bu, Nabi Yunus turun naik gunung. Nabi Yunus turun naik gunung. Bu, Nabi Yunus turun naik gunung. Begitu turun naik gunung, ketemu lautan. Bu, ketemu lautan. Di laut ada kapal, Nabi Yunus ikut numpang naik. Ketika Nabi Yunus naik, itu kapal oleng, dihantam ombak, badai, angin kencang. Awak kapal bingung, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin ada penumpang sekian banyak, ada yang bawa sial. Catat nama penumpang, undi siapa nanti yang keluar, itu berarti yang bawa sial. Ternyata Nabi Yunus setelah diundi namanya 3 kali, keluar sekali, 2 kali, keluar 3 kali. Nabi Yunus keluar namanya, dianggap bawa sial, maka dibuang, dijeburkan ke laut, ditenggak ikan gedenya luar biasa, masuk perut ikan, krisis Nabi Yunus nggak bisa keluar. Bagaimana cara keluar? Nabi Yunus tobat dalam perut ikan. Apa yang diucap? La ilaha illa anta ilallah ilallah. Ini salah nih, illa anta kok jadi ilallah. La ilaha illa anta subhan inni kuntu minat. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Allah perintah Nabi Yunus salat asar 4 rakaat, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, keluar perut ikan. Nabi Yunus selamat setelah asar. Berapa rakaat? Kenapa? Setelah asar salat apa? Berapa rakaat? Lambangnya apa? Ibu, hidung berapa hidung? Hidung kok 2, bagaimana sih? Ya Allah, amit amit. Kok ada ya hidungnya 2 di sini? Kok hidung 2 ya? Ada di sini hidungnya 2. Maksudnya saya mau tanya, lubang hidung berapa? Itu kenapa ditanya hidung 2? Lubang hidung tambah lubang mulut 1. Jumlah berapa? Maghrib berapa rakaat? Nabi Nuh krisisnya apa? Banjir. Nabi Nuh dakwah 900 tahun lebih. Setiap dakwah sama umat diajak beriman, umat tutup telinga pakai jari tangan. Siapa yang nggak gedek? Sekian lama dakwah ratusan tahun, umat gak nambah, cuma itu aja. Siapa yang gak jengkel? Lama-lama gak sabar, Nabi Nuh ngadu, ya Allah, kenapa Nuh? Kesel. Kenapa kesel? Umat pada brengsek, habisin aja deh, habisin, jangan sisa-sisain ya Allah. Dikabul. Tapi apa kata Allah? Nuh, oke, bikin kapal. Bagaimana caranya ya Allah? Mana kayunya? Nanam dulu pohonnya Nuh. Disuruh nanam dulu, nungguin pohon sampai gede, lama. Saking lamanya, pohon udah gede, tebang, disuruh bikin kapal. Bagaimana caranya? Malaikat Jibril yang mengajarkan. Di setiap satu papan tertulis nama Nabi dan Rasul. Kapal udah jadi, dibikin di atas gunung. Umatnya dimaki. Nuh, kemarin kau bilang kau ngaku Nabi, sekarang kenapa kau jadi tukang kayu? Nabi Yunus diledek, kenapa bikin kapal di puncak gunung, diketawain.
Begitu kapal sudah jadi, umat rame-rame yang namanya brengsek naik ke kapal Nabi Nuh. Setiap buang hajat di kapal Nabi Nuh sampai penuh kapal Nabi Nuh dengan kotoran. Begitu yang sakit mata, yang sakit lepra, yang buta, begitu buang hajat kecebur, sembuh. Yang lepra kecebur, sembuh. Kecebur di tai, sembuh. Hebat ya tai. Aduh, masya Allah. Ada nggak tai di sini bisa? Yang sakit kecebur sembuh. Ada obat di kapal Nabi Nuh. Rame-rame tuh umat Nabi Nuh bawa yang namanya ember naik ke gunung, dikeduk itu tai. Kata Nabi Nuh, makan tai lu dewek. Kapal udah bersih, turun banjir. Hebat tuh banjir, luar biasa. Nabi Nuh bingung bagaimana caranya supaya ini air surut. Semua masuk ke kapal Nabi Nuh, umatnya. Binatang masuk semua sepasang-sepasang. Umatnya semua. Begitu masuk di absen. Mas Faijo ada, Mas Faimin ada, semua masuk. Kanan yang tidak ikut dorhaka, ikut sama orang kafir, nggak mau ikut ayahnya. Kanan termasuk anak yang tidak selamat. Akhirnya banjir datang, umat selamat, Nabi Nuh yang beriman, yang lain tidak. Ketika banjir begitu hebat, Allah perintah sholat, selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kering. Sholat berapa rakaat? Hidung dua lagi, hidung dua lagi. Lubang hidung tambah mulut. Terakhir sholat apa? Siapa nabinya? Nabi Musa. Nabi Musa yang punya peran juga terhadap perintah sholat yang diperintah Allah kepada Rasul. Ketika Rasul dapat perintah sholat 5 waktu, mampir di langit 6 jumpa Nabi Musa. Ketemu, ditanya, ya Muhammad, ma faradallahu laka ala ummatika. Jawab Rasulullah, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Allah perintah untukku dan umatku sholat 50 waktu, wahai Musa. Nabi Musa kaget, ya Muhammad, irji ila rabbika fas'alhu tahfid. Naik ya Muhammad, minta Allah ringankan, umatmu nggak sanggup. Umatku cuma sholat isya nggak sanggup ya Muhammad. Naik. Nabi tawaduk, nggak sombong, ikut saran Nabi Musa. Coba Nabi sombong, Nabi ngomong, Musa, kau jangan ikut campur, ini urusan aku sama umat. Untung Nabi merendah dan tawaduk. Nabi ikut saran Nabi Musa, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sembilan kali naik turun, 50 berubah jadi 5 waktu. Jasanya siapa? Nabimu. Alhamdulillah. Nabi Musa mengalami krisis, dikejar Fir'aun, mau kemana lari, bingung, nggak tahu arah. Allah perintah sholat, selesai sholat isya, Allah perintah Nabi Musa lari ke arah laut. Diperintah Allah, idrib bi asokal hajar, dipukulkan tongkat, laut terbelah. Nabi Musa dan umat selamat, Fir'aun tenggelam. Selamat dari krisis setelah sholat isya. 4 rakaat, mata 2, telinga 2, semua ada. 17 rakaat ada dalam diri kita. Kenapa Allah perintah kita sholat? Karena potongan kita pun potongan sholat. Tangan 5 jarinya, Allahu Akbar, lafzul jalalah. Betul. Ini huruf Arab di telapak tangan, 99 asma Allah. 17 rakaat ada dalam diri kita. Ada yang belum saya sebut? Bu, ada yang belum disebut? Coba ibu lihat muka saya. Apa? Alis mata 2. Berapa? Alis mata
lambang solat sunnah. Nanti Ramadan datang, solat tarawih 2 rakaat, malam tahajud 2 rakaat, solat sunnah tobat hajat qobliyah ba'diyah isyraq awabin duka 2 rakaat. Itu merupakan lambang alis 2. Bu, yang fardu jangan tinggalkan, yang sunnah kita perbanyak supaya Allah makin cinta kepada kita. Wa minal laili fatahajjad biki nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yuk bangun sepertiga malam sholat tahajud supaya diangkat derajat kita oleh Allah. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Bunda dan seluruh segenap jajaran. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya terutama dan buat kita semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bu, jangan pulang dulu sampai doa selesai dibaca, karena barokah acara ada di doa. Yang pulang duluan saya sumpahin pantatnya bisulan 3 tahun bisulannya. Ya, kita sabar dikit sampai nanti doa dibaca guru kita, baru kita pulang sama-sama. Buah kedongdong dibolak-balik biar gondrong, yang penting jadi mubalek. Buah kedongdong diloyang biar gondrong gak ninggalin sembayang. Mendingan gondrong bisa ceramah, bisa ngaji, daripada preman botak di pasar gak becus ngaji. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan ceramah agama, uraian hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad telah kita lalui bersama. Kini sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.